Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan materi kami tentang studi dokumen dan pembelajaran melalui video dalam mata kuliah Strategi Belajar Mengajar Sejarah. Perkenalkan, saya sendiri Sri Lestari dan rekan saya Sarah Pratiwi Samosir. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Sarah Pratiwi Samosir, NIM 2019-13-1011, perwakilan dari kelompok 9. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi kami yang berjudul studi, dokumen, dan pembelajaran melalui video. Latar belakang. Pada masa sekarang ini, begitu banyak penelitian yang telah dilakukan, baik itu dilakukan oleh yang profesional maupun amatiran untuk melakukan suatu penelitian, sehingga peneliti membutuhkannya namanya data-data untuk melengkapi penelitian yang dilakukannya tersebut. Untuk memperoleh data-data tersebut, seorang peneliti dapat memperolehnya dengan cara melakukan wawancara, observasi, atau studi dokumen dengan orang-orang yang bisa dijadikan sumber informasi atau informan penelitian. Untuk melakukan suatu pengungkapan data bagi seorang peneliti bukanlah hal yang mudah, karena ada beberapa cara ataupun teknik yang harus dipahami oleh peneliti sehingga mengungkapkan data yang dilakukan benar-benar menghasilkan informasi yang diharapkan. Pendidikan adalah usaha sadar dan sistematis yang dilakukan oleh orang yang diserahi tanggung jawab untuk mempengaruhi peserta didik agar mempunyai sifat dan tabiat sehingga sesuai dengan cita-cita pendidikan. Selama ini, pendidikan sejarah diidentikan dengan pembelajaran yang membosankan di kelas, baik strategi, metode, media, maupun teknik pembelajaran lebih banyak bertumpu pada pendekatan berbasis guru yang menonton dan minimalkan partisipasi peserta didik. Guru diposisikan sebagai satu-satunya dan pokok sumber informasi. Peserta didik tertinggal sebagai objek penderita, manakala guru sebagai segala sumber dan pengelola informasi hanya mengajar dengan metode ceramah dan tanya jawab yang konvensional, sehingga pembelajaran sejarah di samping membosankan juga hanya menjadi wahana pengembangan keterampilan berpikir tingkat rendah dan tidak memberi peluang kemampuan berinkuiri maupun memecahkan masalah. Studi dokumen. Kata dokumen berasal dari bahasa Latin, yaitu donkeri, yang berarti mengajar. Pengertian kata dokumen ini menurut Louis Gottschalk 1986-38 seringkali digunakan para ahli dalam dua pengertian. Pertama, berarti sumber tertulis bagi informasi sejarah sebagai kebalikan dari kesaksian lisan, artefak, peninggalan-peninggalan terlukis, dan penjelasan-penjelasan arkeologis. Pengertian kedua, peruntukan bagi surat-surat resmi dan surat-surat negara seperti surat perjanjian, undang-undang, hibah, konsensi, dan lainnya. Posisi studi dokumen dalam penelitian kualitatif. Metode dokumenter merupakan salah satu jenis metode yang sering digunakan dalam metodologi penelitian sosial berkaitan dengan teknik pengumpulan datanya. Metode ini banyak digunakan dalam lingkup kajian sejarah. Namun sekarang ini, studi dokumen banyak digunakan pada lapangan ilmu sosial lain dalam metodologi penelitian. Jenis-jenis studi dokumen. Dalam metodologi penelitian kualitatif terdapat berbagai macam metode atau sumber pengumpulan data yang digunakan. Pendahuluan konseptual, sebutkan setidaknya 4 strategi dengan pengumpulan multidata dalam metode penelitian kualitatif: observasi, partisipan, wawancara mendalam, studi dokumen, dan artefak, serta teknik pelengkap. Dokumenter adalah salah satu metode pengumpulan data yang digunakan dalam metodologi penelitian sosial untuk menggali data sejarah, menyatakan bahwa dokumen merupakan catatan peristiwa yang telah terlewati, baik berupa teks, gambar, maupun karya monumental seorang. Contoh studi dokumen
pada pembelajaran sejarah, contohnya dalam pembelajaran sejarah penelitian Kerajaan Sriwijaya. Pembelajaran melalui video. Media pembelajaran merupakan alat sarana atau berbagai jenis komponen dalam lingkungan siswa yang dapat merangsang untuk melakukan pembelajaran. Menurut Leslie J. Briggs juga berpendapat bahwa media pembelajaran merupakan alat baik dalam bentuk buku, film, video, dan lain sebagainya untuk memberikan perangsang bagi peserta didik supaya terjadi proses belajar. Media pembelajaran video merupakan media dalam bentuk gambar real yang bergerak. Materi disampaikan dalam audiovisual. Media video pembelajaran terdapat pada visual dan audio yang dapat digunakan untuk menyampaikan isi materi ajar dari sumber belajar ke pembelajar atau individu atau kelompok yang dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, minat pembelajar, dapat menangkap, memproses, dan menyusun kembali informasi visual atau verbal sedemikian rupa sehingga proses belajar di dalam atau di luar menjadi lebih efektif. Dua unsur-unsur yang harus dipenuhi. Yang pertama, mendukung pembelajaran dan pengembangan keterampilan. Yang kedua, menyajikan pengalaman. Yang ketiga, memperbaiki motivasi dan perasaan. Yang ketiga, contoh pembelajaran video sejarah. Materi pembelajaran yang ditampilkan melalui video pembelajaran ini dapat meningkatkan minat pembelajaran dan mencerna materi yang dipelajari. Media pembelajaran. Media pembelajaran merupakan alat sarana atau berbagai jenis komponen dalam lingkungan siswa yang dapat merangsang untuk melakukan pembelajaran. Menurut Leslie J. Briggs juga berpendapat bahwa media pembelajaran merupakan alat baik dalam bentuk buku, film, video, dan lain sebagainya untuk memberikan perangsang bagi peserta didik supaya terjadi proses belajar. Media pembelajaran video merupakan media dalam bentuk gambar real yang bergerak. Materi disampaikan dalam audiovisual. B. Keuntungan video dalam proses pembelajaran. Tujuan teknologi komputer dalam pendidikan bahwa perkembangan teknologi komputer yang pesat memberikan peluang luas kepada kita untuk memanfaatkannya dalam berbagai hal, termasuk dalam hal memanfaatkannya dalam berbagai hal, termasuk dalam hal meningkatkan efektivitas proses pembelajaran. Dengan demikian ini, peserta didik akan dipermudah dalam memahami materi karena video dapat diputar berulang-ulang sesuai dengan keinginan peserta didik. Kemampuan media video ini juga dapat memanipulasi ruang dan waktu. Objek yang besar dan jauh dapat dihadirkan melalui media video ini. Kesimpulan dari materi di atas dapat ditarik bahwa studi dokumen itu suatu metode penelitian. Penelitian kualitatif merupakan salah satu jenis metode yang sering digunakan dalam metodologi penelitian sosial berkaitan dengan teknik pengumpulan datanya. Metode ini banyak digunakan dalam lingkup kajian sejarah, namun sekarang ini studi dokumen banyak digunakan pada lapangan ilmu sosial lain dalam metodologi penelitiannya. Dalam metodologi penelitian kualitatif yang terdapat berbagai macam metode atau sumber pengumpulan data yang digunakan seperti observasi, partisipan, wawancara, mendalam studi dokumen, dan artefak serta teknik pelengkap. Media pembelajaran merupakan alat baik dalam bentuk buku, film, video, dan lain sebagainya untuk memberikan perangsang bagi peserta didik supaya terjadi proses belajar. Media pembelajaran video merupakan media dalam bentuk gambar real yang bergerak. Materi disampaikan dalam audiovisual. Dengan media ini, peserta didik akan dipermudah dalam memahami materi karena video dapat diputar berulang-ulang.
sesuai dengan keinginan peserta didik. Kemampuan media video ini juga dapat memanipulasi ruang dan waktu. Objek yang besar dan jauh dapat dihadirkan melalui media video ini.